Hai guys, welcome back to the Random YouTube channel. Dan selamat malam yang udah tengah malam. BTW sekarang udah jam setengah 12 malam. Dan yes, aku ada di Soekarno-Hatta International Airport. Balik lagi ke sini, tapi sekarang tanpa Mas Endes. Cukup sedih karena Mas Endes lagi ada tugas. Sementara aku memang udah nge-arrange untuk pergi ke luar negeri. Jadi this is the first time, ini pertama kalinya traveling abroad, traveling ke luar negeri. Enggak sama Mas Endes. Sebenarnya pernah sih dulu pertama kali aku ke luar negeri. Sebenarnya nggak sama Mas Endes sih, sama teman-teman kantor. Cuman ini setelah sekian lama baru sekarang liburan ke luar negeri tanpa Mas Endes, agak-agak mellow ya. Tapi by the way, ini tuh karena judulnya Sister Trip, karena kali ini aku sama Ibet. Jadi aku mau pergi travelingnya sama adik aku. Hai. Kemarin itu sebenarnya minggu lalu aku sama Mas Endes itu ke Jakarta bareng karena Mas Endes ada tugas dan kerjaan di Jakarta. Semingguan lebih Mas Endes balik lagi ke Manado karena ada kerjaan di sana. Tapi aku balik ke Bandung, gak ikut ke Manado karena beberapa hari kemudiannya itu udah jadwal aku flight lagi gitu. Jadi daripada balik ke Manado ya udah aku stay aja di Bandung di rumah keluarga aku, dan udah di bandara lagi mau flight ke Hong Kong. Finally we'll back to Hong Kong. Sebenarnya aku yang back to Hong Kong karena Ibet belum pernah ke Hong Kong, adek aku tuh. Ini adalah trip kita ke Hong Kong dan Macau. So excited, dan kita dapat tiket murah banget nih dari Cathay Pacific karena kita lagi dapat promo buy one get one tiketnya. Orang-orang bilang mereka dapat start dari 3,2 juta, pokoknya di atas 3 juta, tapi kita dapat waktu itu 3.050.000 doang PP, bayangin naik Cathay Pacific. Dan ini kita pilih penerbangan yang tengah malam supaya kita kayak nggak hemat waktu, supaya nyampe sananya itu masih pagi, masih subuh, karena rencananya pas nyampe Hong Kong itu kita mau langsung ke Macau. Jadi kita rencananya mau nginep di Macau dulu. So lengkapnya kayak gimana tripnya, lihat aja videonya, pantengin terus perjalanan kita dari Jakarta ke Hong Kong dan Macau. Baru tahu kalau ternyata sekarang kalau mau ke imigrasinya itu tuh lewat kereta, cuy. Dulu kan enggak. Sekarang kayak gini nih. Jadi kalau mau transfer sama mau ke masuk imigrasi, naiknya naik kereta. Kalau dulu kan kayak langsung gitu ada tempat. Kayaknya mungkin udah makin luas kali ya. Udah lama, udah 4,5 tahun yang lalu. Hai lagi, ini kayak berasa panjang gitu ya, waktunya berisik banget suara plastik.
Wow. Mungkin kelihatannya kayak singkat, padahal sangat panjang perjalanan yang kita lewatin. Sumpah ini capek banget karena kita ngerasanya tuh kayak ras. Ini semua tuh bermula dari bermulanya tuh dari ya gara-gara yang tadi malam itu yang si katanya delaynya awalnya sejam, ternyata delaynya jadi 1,5 jam, dan setelah masuk di pesawat kita tetap ngolor berangkatnya, jadi total tuh hampir 2 jam delaynya. Dan pada saat landing kita akhirnya buru-buru, rusuh banget tadi. Maaf banget, banyak banget yang nggak bisa di video, padahal kita tuh kan dari bandara itu lanjut mau ke Makau, dan kita tuh tadinya mau ngasih tahu caranya bener-bener detailnya, tapi gara-gara sampainya udah kesiangan, terus kita ngejar waktu mau ke Makaunya karena kita udah ada reserve tiket untuk di Makau, maksudnya tiket kayak tempat wisata gitu, dan kalau misalnya kita telat itu angus gitu kan. Karena rusuh jadi banyak yang nggak kerekam, sedih banget. Jadi tadi tuh intinya kita biasa ke imigrasi, ambil barang, ambil bagasi, terus udah kayak gitu. Tadi kita ganti baju dulu supaya nanti pas sampai Makau nggak perlu lama-lama lagi ganti baju. Dan tadi kita langsung nuker octopus card kayak gitu. Kita beli octopus cardnya di Agoda. Kenapa nggak di klub? Tadinya gitu kita hari ini nggak akan beli di klub karena kita pikir bakal nyampe Hongkongnya itu tuh jam 6 pagi, sementara booth penukaran buat klub itu jam 8. Jadi kita pikir mau beli di vending machine aja. Tapi ternyata kita nyampenya karena molor itu jam 8:30 baru nyampe, jadi akhirnya kita nggak pakai vending machine. Akhirnya kita tetap ngambil di booth, tapi kita nggak beli di klub, kita belinya di Agoda karena lebih murah. Setelah ambil octopus kita langsung top up di Sevel sambil beli berapa makanan buat di jalan dan ngerecehin uang ya, karena kita selama di sana di Makau nanti tuh pakai uang Hongkong dolar, tapi harus punya uang pecahan kecil, jadi jangan sampai uangnya belum direcehin gitu buat naik-naik kendaraan. Setelah beres nuker-nuker dan top up, kita langsung jalan. Jalannya itu ke arah Hall A. Di sekitaran Hall A itu nyari layar besar. Di layar besar itu di samping kanannya ada kayak lift gitu. Terus kita turun dari lift itu dan kita langsung keluar di tempat bis kayak gitu. Nah, kita naik bis nomor B4. Nah, di B4 ini tuh khusus untuk ke HZMB atau Hong Kong Zhuhai Macau yang Hong Kong Port. Terus kita di situ langsung masuk ke imigrasi. Tadi proses imigrasinya cepet sih, nggak ada ditanya-tanya apapun, entah itu di Hong Kong dan di Makau juga nggak ditanyain apa-apa. Kita langsung beli tiket bisnya. Beli tiketnya gampang banget, ada 2 pilihan, bisa lewat mesin atau lewat counter. Tapi kita tadi pilih lewat mesin karena kita udah isi octopus. Karena kalau misalnya mau lewat mesin itu harus bayar pakai octopus gitu loh, kayak e-money-nya sini. Kalau misalnya kalian punya kartu kredit atau cash, bayarnya di counter kayak gitu. Habis itu kita langsung jalan menuju ke arah bisnya. Bis itu warnanya gold ya, dan tadi udah ada bis yang ngetem, jadi kita langsung lari, kita langsung naik. Pokoknya itu sumpah ini hari yang teriuh. Mana traveling pertama kalinya nggak ada Mas Endes, ini aku sama Ibet doang. Pertama kali juga buat aku. Iya, dia juga pertama kali ke Hong Kong dan dikasih rusuh kayak gini. Kita kayak baru narik nafas sekarang. Dan by the way, sekarang kita udah ada di atas jembatannya. Pemandangan itu sebenarnya harusnya tuh cantik. Kemarin-kemarin di Hong Kong itu lagi ada typhoon. Ini rada-rada aneh juga ya, udah bulan November masih ada typhoon. Cuacanya kayak lagi agak mendung gitu loh, jadi gelap, jadi lautnya juga nggak kelihatan cerah airnya. Semoga semuanya berjalan lancar, tepat waktu, dan kita bisa ngejar tempat-tempat yang mau kita datengin hari ini.
jadi begitulah guys ya. Udah nih main ke pandanya demi si Jolbread ini ketemu sama panda karena aku udah capek. Soalnya posisinya udah kayak emak-emak nganterin anaknya yang pengen ketemu apaan tahu lah. Jadi kita istirahat dulu di sini sebentar buat makan onigiri. Soalnya tadi pas di bandara sempat beli onigiri dulu. Ini tempatnya enak banget loh, sejuk. Banyak pohon-pohon. Nah, makan apa? Ibet makan onigiri juga. Jadi ternyata Panda Pavilionnya itu tuh bukannya dari pagi sampai jam 6 sore. Tapi dia terbagi-bagi. Jadi ada buka yang dari pagi sampai jam 1, terus buka lagi jam 2 sampai jam 6. Nah, ini kita tuh datangnya barusan jam 1 kurang 15. Jadi kita 15 menit, cuman waktu punya 15 menit untuk lihat-lihat pandanya. Untungnya masih ada pandanya, tapi lagi tidur, tapi masih sempat bergerak lah ya, ngebalikin badan. Terus habis itu kita diusir sama security-nya, udah tutup katanya, close. Jadi ya udah, kalau kita harus nunggu lagi sampai jam 2 kayaknya sih kelamaan, soalnya kita juga ada acara lagi yang lain. Karena habis ini kita mau lanjut lagi ke Londoner karena kita mau ke exhibitionnya Harry Potter, dan itu tuh kita udah beli tiketnya di klub. Jadi kalau misalnya kita nggak ngambil acaranya nggak datang ke sana hari ini tuh ya hangus gitu. BTW buat kalian yang mau ke sini, di sini tuh nggak cuma ada panda aja ya. Jadi banyak juga binatang-binatang yang lainnya, kayak ada red panda, terus kayak ada ini nih, kayak nggak tahu ya, di situ kayak semacam kera gitu. Terus masuknya tuh di sini tuh gratis, nggak dikenakan biaya. Ini tinggal masuk aja gitu. Jadi ini kita udah lihat-lihat, udah makan juga. Sekarang kita mau OTW lagi ke Londoner. Jadi kita mau balik ke arah halte yang tadi dan lanjut naik bis dengan nomor yang sama, bis nomor 25. 请紧握扶手。Tuguru kuhimau， 请紧握扶手。Okay. Aloha Mora. Okay.
Iya bagus banget cahayanya. Wah, di sini masih siang. Mana ya, nggak ada yang lewat gondolanya ini. Ini situasi kamarnya ya guys. Ini karena udah pagi, mohon maaf. Ditunjukin ala kadarnya aja karena semalam gak sempat buat room tour. Kamarnya dibilang sempit, nggak terlalu sempit tapi luas juga enggak ya. Pemandangannya tuh kalau di sana kalian lihat, kalau dibuka itu tuh langsung pemandangan Grand Lisboa. Di sini udah ada kettle air panas, jadi tenang aja yang mau minum air panas. Lemarinya kecil sih, cuman segini, tapi nggak apa-apa. Ada TV juga di pojokan. Lumayan lah, ini space untuk buka-buka koper, masih oke banget, aman. Ini buat kamar mandinya guys. Kamar mandinya 2 pintu karena kecil. Ini WC-nya di sini, toiletnya. Di sini ada wastafel. Amenities-nya juga cukup lengkap ya. Dan kayaknya sih oke ya amenities-nya, bukan yang ecek-ecek gitu. Dan di sini ada shower room-nya. Enaknya shower room-nya ada tempat duduk, jadi pas banget karena lagi capek mau mandi sambil duduk kayak gitu. Ya luar. Astaga. Ini dia Ruin of Saint Paul yang udah makin full sama orang, padahal baru jam 8 pagi. Beruntung banget tadi aku sama Ibet datang pagi-pagi banget, sekitar jam 7 kita udah OTW ke sini. Jam 7 lewat lah, hampir setengah 8 tuh kita udah foto-foto di sini waktu masih sepi. Nah sekarang udah jam 8, selang 45 menitan gitu udah full. Soalnya dulu juga kita datangnya ke sini kesiangan, jadi udah full banget. Makanya tadi berusaha datang pagi-pagi, ternyata bisa deh. Pengen es krim. Mau es krim atau ektar? Dua. Kita sekarang mau cari sarapan, rencananya mau nyari ektar. Siapa tahu belum terlalu ngantri ya. Yuk. Mau dimakan sekarang? Ya udah sok. Enak banget. Mana lembut? Itu di bibir nempel custardnya. Makan egg tart. Wow, tebal banget, gede. Yang bahas dalamnya.
Enak banget, lembut banget. Enak, lumayan. Tahu nama tempatnya apa? Tulisannya soalnya tulisan sini. Hal nemu. Asal nemu doang tadi. Mukanya deket Skechers, deket dari hotel juga sih. Pas turun tadi dari Rune Up St. Paul kan banyak tuh jualan dendeng. Waktu itu ke Makau aku beli di Koi Kei Bakery. Nah kalau ini ke bawahnya lagi gitu lebih lumayan juga sih. Lebih gede gitu, lebih tebel. Karena yang kalau di Koi Kei itu nggak setebel ini. Sekarang udah di Senado Square. Masih pada sepi soalnya barusan habis hujan. Emang dari kemarin tuh di sini kayaknya cuacanya lagi nggak terlalu bagus. Padahal November harusnya cerah, tapi kayak aneh banget itu kebetulan aja bulan November tuh banyak typhoon dari arah Filipina ke arah Macau dan Hong Kong. Jadi akhirnya di sini jadi sering berawan, hujan kayak gitu. Ini tapi hujannya udah berhenti sih. Cuman jadi kayak bekasnya gitu loh, becek. Banyak banget jalan-jalan kecil kayak gitu di Macau. Di sini tuh seingat aku ada yang jualan gelato. Bukan gelato, ada yang Häagen-Dazs. Kita jalan lagi masuk ke seberangnya yang dari Senado Square. Katanya sih ada spot yang bagus di sini, tapi nggak tahu ya bener apa enggak, mau lihat dulu deh. Nah ini ternyata tempatnya kayak gini, jadi outdoor gitu. Kalau siang tuh biasanya rame, ada orang-orang pada ngumpul di sini. Kalau kesananya sih nggak tahu ya apa, mungkin rumah-rumah. Sekelilingnya tuh banyak kayak semi apartemen. Baliknya mampir Watson dulu, lihat-lihat siapa tahu ada skincare murah. Ini banyak banget obrolan parfum size mini-mininya gitu ya, travel size gitu, lagi obrol murah-murah banget. Ini yang Miss Dior. Nah sebenarnya bisa masuk ke sini nih gereja yang di dekat Senado Square. Tapi ternyata kalau mau masuk tuh kayak harus pakai baju yang sopan gitu loh. Sementara si Jilbred pakai celana pendek, jadi nggak boleh masuk. Nah kita lanjut aja jalan ke arah sana, siapa tahu ada yang jualan oleh-oleh. Ini tadi murah banget di toko yang kayak gini harganya 38, di sini 15. Tadi ternyata waktu lagi lihat-lihat souvenir nggak boleh di video, persis kayak waktu di Ladies Market. Nggak boleh? Iya, waktu itu juga kalau di Market tuh ada yang bilang nggak boleh banyak video, jadi harus diem-diem kalau nge-video, jadi lebih baik jangan lah gitu. Ini juga nggak boleh. Jadi tadi udah beli magnet karena belum punya magnetnya Macau dari waktu dulu. Sekarang kita mau jalan balik ke hotel karena mau check out. Shrimp. Gak ada ya, hepengnya udah nggak ada ya, udah beli magnet. Di lemon cello. Kayak itu ngantri satu. Nah ini kecrowdedan Macau kalau lagi weekend dan udah menjelang siang, penuh orang. Dan ini adalah saatnya kita balik ke Hong Kong. Nah ini jalan ke hotel ya. Kemarin itu belum ngerekam jalan ke hotelnya karena kita iya, kemarin itu lagi gerimis terus kitanya bawa koper
naik nanjak jalan kayak gini, kebayangkan ribetnya. Hotelnya mungkin nggak dilewatin sama kendaraan umum, tapi akses ke jalan raya lumayan deket karena di dalam Senado Square dan San Malo. Oke sih ini. Jadi dari tempat yang tadi banyak makanan sama Run of Saint Paul itu deket banget. Nah ini nama hotelnya Dormy Boutique Hotel.